Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Wadfa'na syarra wa najjina washfina ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fil qissati fiqhun nisa. وسنبحث في هذا اليوم عن الحائض وما يتعلق بها. Jadi di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang fikih wanita, yang mana di dalam Al-Quran sendiri banyak menyebutkan tentang bagaimana wanita itu haid, ya, atau darah-darah yang keluar dari wanita itu karena banyak macamnya. Nah, bentuknya ada haid, istihadah, nifas setelah melahirkan dan sebagainya. Hukum haid bagi wanita itu memang sangat banyak, sedikit membingungkan, karena darah yang keluar dari wanita itu bukan hanya haid saja, tetapi ada nifas ataupun istihadah. Maka wajib bagi kita semua untuk mengetahui hukum-hukum tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Meskipun yang bersangkutan terhadap hukum haid, istihadah atau nifas adalah perempuan, tetapi lelaki pula yang akan bertanggung jawab atas keluarganya atau akan memimpin keluarganya. Jadi jika perempuan atau anaknya atau keluarganya ada yang tidak tahu, maka kemana lagi bertanya jika bukan kepada laki-laki yang ada di keluarganya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'an nabda ad-daras bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an nabda min ad-dalil anil haid anil haid, ya. Hunaka fi surat al-Baqarah al-ayah 222 wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran atau darah. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri wanita di waktu haid, dan janganlah kamu dekat mereka sebelum mereka suci. Ya, jadi haid itu selalu adalah merupakan darah yang keluar dari wanita di setiap bulannya, ya. Jadi dari rahim wanita karena tidak ada pembuahan, maka keluarkan dari haid setiap bulannya. Walakin fi zamanil jahiliyah kana al-haid yu'tabar bi syai' sayyi wa wasikh jiddan fal mar'ah fi zamanil jahiliyah tidak dipandang baik dan menjijikkan. Mereka mengusirnya dari rumah dan tidak mau mengajak duduk dan makan. Lakin ba'da zuhuruddin al-Islam fayakunu al-mar'ah mafudah fayakunu al-mar'ah ma'aman ahabbaha, ya. Wahunakal ahkam wa kaifa tariqatul ghusl wa kaifa tariqatut tandif li hadzal ad-dam. Al-awwal nahtu ila at-ta'rif lil haid. Al-haid atau kalau di bahasa Indonesia disebut dengan menstruasi bagi wanita merupakan hal yang sudah biasa yang dialaminya setiap bulan. Tapi mungkin bagi laki-laki itu merupakan sesuatu yang asing, ya, dan tidak mengerti kebanyakan dari laki-laki itu. Tetapi kenapa laki-laki itu harus mengetahui juga setidaknya, karena dia harus bertanggung jawab atas keluarganya, dan laki-laki kan yang lebih mendidik, seperti itu, ya. Jadi haid adalah
secara lughatan maknahu asail atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut syariah adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari. Jadi idza balagha tis'ah min umriha fa yastati an tahidha kulla syahr. Jadi batas minimal usia haid seorang perempuan itu adalah 9 tahun kurang dari 16 hari. Nah, terus tadi kan kenapa laki-laki belajar ilmu haid? Hukum belajar ilmu haid bagi wanita itu adalah fardu ain liman balaghatil umur. Ya, limadha li'anna man tash'ur wa man tash'ur wa man tahid ya al-mar'ah. Idzan al-mar'ah wajib an tafham wa tata'allam anil ahkamil haid wan nifas wal istihadah, walakinna lirrajul fardu al-kifayah li'anna laisa ma yata'allaqu birrijal bil haqiqah, lakin lazim hunaka man ya'rif an ahkami al-haid wan nifas wal istihadah. Summa hunaka dimana yakunu al-haid mabhasan muhimman lil mar'ah khosatan wa li jami'il insan amatan li'anna alamatul bulugh atau tanda-tanda baliknya seseorang itu dilihat dari 4 perkara. Hunaka arba'atu alamah yakunu al-insan balighan. Al-awwal idza balagha umur 15 sanah 15 tahun itu berlaku bagi rijal wal mar'ah, bagi laki-laki dan perempuan. Ya, jadi jika seseorang telah berumur 15 tahun maka dia dianggap balik. Tsumma asani itu amah lil rijal wal mar'ah. Tsumma asani khurujul mani minal rijal khurujul mani minal rijal wa aqallu umrihi tis'au sanawat. Jadi 9 tahun usianya keluar sperma, maka itu dikatakan sebagai orang yang balik. Nah, kemudian yang ketiga tandanya adalah haid. Haid itu adalah khurujud dam min rahmil mar'ah, atau keluar darah dari rahim seseorang, maka mulai saat itu dihukumi sebagai wanita yang balik. Nah, kemudian keempat hamil atau melahirkan. Karena sudah hamil melahirkan maka dikatakan dengan wanita yang balik. Gitu. Jadi batas usia wanita haid. Kemudian mata yakunu al-mar'ah haid kama qultu min qabl awwal waqtiha wa aqalluha tis'a sanawat min umriha wa mata muddah haid wahid fi dawlin wahid, misalan fi syahrin wahid marrah wahidah lil haid kam yaum lil haid mar'ah wa yakunu al muddah ahyanan lil mar'ah yakunu usbu au usbu'ain wa idzan al muddah min haid wahid ila haid ats-tsani aw haid at-tuhur wal haid taqriban qadra 15 yauman. Summa nahtu ila Fatawa Ahkamil Mar'ah fil Islam li Dr. Syauqi Alam Mufti Diyaril Misriyah. Di sini kita membahas tentang ada tanya jawab tentang ifta dari Dr. Syauqi Alam Mufti Diyaril Misriyah Al-Madi.
Jadi yang pertama adalah ma huwa sinnul ya'si binisbah lizaujah wa sinnul injab laha syar'an. Apa itu artinya sinnul ya'si? Sinnul ya'si adalah batas atau masa menopause seorang perempuan, atau kapan sih perempuan itu tidak mengeluarkan darah haid lagi, dan kapan dia bisa hamil atau melahirkan untuk terakhir kalinya. Yang jawabnya wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidna. Jadi di sini 4 mazhab berbeda pendapat mengenai tentang kapan seorang perempuan itu memasuki masa menopause atau masa memasuki di mana dia tidak haid kembali, ya, setiap bulannya. Yang pertama, mazhab pertama adalah mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi mengatakan kalau perempuan itu sudah mencapai umur 55 tahun, idza balagha 55 sanah fayakunul aisah au la tahid marratan ukhra. Summa fi madhab al-maliki, kalau berumur 70 tahun, idza balagha 70 sana, ya, fala fayakunu aisah. Wa fi madhab syafi'i, wa madhab syafi'i idza balagha sin itnataini wa sittina sana, kalau umurnya 62 tahun biasanya sudah tidak haid lagi. Kemudian terakhir adalah fikih Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat bahwa jika sudah wanita berumur 50 tahun biasanya dia sudah tidak haid lagi. Jadi ada 4 pendapat, ya. Ada pendapat Imam Hanafi itu 55 tahun wanita masuki masa menopause. Kemudian Imam Maliki 70 tahun, Imam Syafi'i 62 tahun, dan Imam Ahmad 50 tahun. Nah, terus kemudian kapan wanita itu sudah tidak bisa hamil atau melahirkan lagi? Biasanya jika idza inqata'a ad-dam atau idza inqata'a al-haid, atau kalau misalkan sudah berhenti haidnya, sudah memasuki masa menopause, sudah tidak haid lagi selama berkali-kali atau berbulan-bulan, dan dia memasuki usia 50 tahun, 62 tahun, 72 tahun, atau atau 50 tahun, maka biasanya dia sudah tidak bisa hamil atau melahirkan lagi karena tidak ada darah yang keluar dari rahimnya lagi setiap bulannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kaifa ta'riful haid annaha tahurat, bagaimana cara mengetahui perempuan itu kalau dia selesai dari haidnya? Biasanya darah haid itu ada yang warna merah, coklat, sampai warna kuning. Jika ketiga warna ini masih ada, fayakunul mar'ah haid wa lakinna idza inqata'a ad-dam anha, ya, kalau terputus ya darah tersebut, wa idza ra'atil ma'al abyad, kalau yang keluar adalah air yang warna putih atau seperti keputihan, maka yakunu akhirul haid, atau maka yakunu akhirul haid atau yakunu tahuran, wa yajibu laha wa yajibu alaiha an yagtasil wa bil wal wudu, ya, misalnya. Jadi pembahasan kita tadi mengenai apa itu haid, kapan mulainya, bagaimana hukum mempelajarinya, dan berapa lamanya. Nah, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Asallahu an yanfa'ana bi ulumi masyayikhina. Amin. Dan saya meminta tugas membuat video kurang lebih 1 menit, ya. Dan mohon untuk dikumpulkan paling akhir setelah maghrib, dan dikirimkan langsung ke WhatsApp. Oke, jazakumullahu khair. Khudh minni ma yanfa wa la takhudh minni ma la yanfa. Syukron. Semoga penjelasannya bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.